Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, namaku Diva Rene Suhanada, mahasiswi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah tindak pidana khusus, hari ini saya akan membahas tema tindak pidana khusus dalam perkembangan hukum kontemporer dengan fokus pada tindak pidana lingkungan hidup. Mengapa sih disebut tindak pidana khusus? Karena pengaturan hukumnya berada di luar KUHP, juga memiliki karakteristik yang lebih spesifik dan memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dibandingkan tindak pidana umum. Dasar hukum utama tindak pidana ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berbeda dengan pidana biasa, tindak pidana lingkungan hidup mengenal subjek hukum yang lebih luas, yaitu korporasi. Artinya, tidak hanya individu yang bisa dipenjara, tapi perusahaan juga bisa dijatuhi sanksi pidana. Karakteristik khususnya terletak pada pembuktian yang rumit karena membutuhkan ahli sains dan penerapan asas strict liability atau tanggung jawab mutlak, di mana pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian lingkungan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan, terutama pada kasus yang menimbulkan ancaman serius bagi ekosistem. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah penegakan hukum lingkungan kontemporer di Indonesia adalah kasus kebakaran hutan rawa Tripa yang melibatkan PT Kalista Alam. Kasus ini menjadi landmark decision, di mana Pengadilan Negeri Mulabo pada tahun 2014 yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung menghukum perusahaan ini dengan denda material dan pemulihan lingkungan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah karena terbukti secara sah melakukan pembakaran lahan gambut. Kasus ini penting karena menjadi preseden bagaimana hakim berani menerapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak dan menghukum korporasi secara maksimal, bukan hanya pegawainya yang di lapangan. Refleksi yang saya dapatkan dari kasus ini adalah bahwa hukum pidana lingkungan ini telah bergeser dari yang tadinya antroposentrik atau berpusat pada kepentingan manusia menjadi ekosentrik, yaitu berpusat pada kelestarian alam. Nilai ini sangat relevan di masa sekarang. Di tengah krisis iklim global, hukum tidak boleh lagi hanya menjadi macan kertas. Penegakan hukum pidana khusus lingkungan harus menjadi instrumen ultimum remedium yang tajam untuk memaksa korporasi berbisnis secara etis. Sebagai generasi muda hukum, kita harus mengawal agar putusan-putusan progresif seperti ini terus berlanjut demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Sekian pemaparan saya mengenai tindak pidana lingkungan hidup. Semoga bermanfaat. Terima kasih.